Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Pujiastuti dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan jelasin materi tentang pertama ada gelombang elektromagnetik, yang kedua ada sumber energi, dan yang ketiga ada teknologi digital. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya ke gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Nah, gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Nah, ada tuh sifat-sifatnya. Yang pertama, dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua, tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga, merupakan gel transversal atau arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang keempat, dapat mengalami polarisasi, pemantulan atau disebut refleksi, pembiasaan atau disebut refraksi, interferensi, dan lenturan atau difraksi. Yang kelima, tidak bermuatan listrik. Dan yang keenam, arah tambatnya tidak dibelokkan, baik pada medan listrik atau magnet. Nah, manfaatnya itu apa aja sih? Yang pertama nih, ada sinar gamma. Sinar gamma itu membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit, mengurangi populasi hama tanaman, mendeteksi keretakan atau cacat logam, dan yang terakhir ada untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Yang kedua, ada sinar X. Ya, sinar X itu fungsinya mendiagnosis adanya penyakit, memotret organ dalam tubuh, melihat organ tanpa pembelahan atau disebut ronsen, mendeteksi keretakan atau cacar logam, memeriksa barang di bandara, dan menganalisis alat pendeteksi keamanan. Yang ketiga ada sinar UV untuk proses fotosintesis, membantu pembentukan vitamin D, untuk membunuh kuman penyakit, pembuatan integrated tercuit, memeriksa keaslian uang, kertas, dan tanda tangan di bank. Nah, ada lagi nih, ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu fungsinya apa? Nah, membantu penglihatan manusia, untuk penggunaan sinar laser dalam serep optik pada bidang telekomunikasi. Yang kelima ada sinar inframen. Sinar inframen ini berfungsi untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar, remote control, fotografi, mengeringkan cat kendaraan, mendeteksi tanaman dengan vital, serta sistem alarm maring. Nah, yang keenam ada gel mikro. Gel mikro ini berfungsi untuk memanas microwave, mengukur kedalaman laut. Nah, membantu pengamatan di pesawat dan di kapal, komunikasi radar, serta membantu pendaratan pesawat. Nah, ada manfaatnya, pasti ada dampaknya nggak sih? Dampaknya tuh apa sih? Nah, yang pertama, sinar gamma ini berdampak merusak DNA loh, menyebabkan luka bakar, merusak satelit. Nah, dan sinar X ini menyebabkan mutasi gen serta menyebabkan kanker juga. Sinar UV ini berdampak juga pada katarak mata, penuaan dini, kanker kulit, serta bisa merusak rambut. Dan yang keempat, cahaya tampak itu merusak retina. Yang kelima, inframerah, penuaan dini, kanker kulit, kerusakan retina mata. Dan yang keenam ada gel mikro, mengurangi kekebalan tubuh, radikal bebas, dan kanker. Nah, ini ada rumus-rumusnya, rumus untuk menghitung gelombang elektromagnetik. Nah, kita masuk ke sumber energi yuk. Sumber energi itu apa sih? Ini dia. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, ada jenis-jenis loh. Jenis-jenis sumber energi itu ada dua. Ada sumber energi terbarukan sama sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan itu apa sih? Sumber energi terbarukan itu sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Contohnya itu ada energi surya, energi angin, energi geothermal, dan energi air. Nah, energi tak terbarukan itu apa sih? Sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya itu ada minyak bumi, batu bara, serta gas alam. Nah, penggunaan sumber energi itu banyak loh. Bisa penggunaan energi untuk keperluan industri, bisa untuk keperluan rumah tangga, bisa untuk keperluan transportasi, bisa juga untuk keperluan komersial. Nah, dalam sumber energi ini ada pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik.
Nah, jenis-jenis pembangkit listrik ini ada ini ya guys, ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini dia jenis pembangkit. Nah, ini dia ada jenis pembangkit tenaga listrik, yaitu ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan ada PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, ada dampaknya loh terhadap lingkungan. Yang pertama, ada energi ombak pasang surut. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya itu menelan biaya besar, dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok pengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Yang kedua, ada dampak energi air. Air ditampung dalam bentuk bendungan yang mampu bertahan sangat lama dan juga memiliki cukup banyak fungsi. Salah satunya PLTA, pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah. Tetapi bendungan juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Nah, yang ketiga itu ada energi panas bumi. Energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga biasa disebut energi geothermal, adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas dengan estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius. Nah, selanjutnya ada teknologi digital. Apa sih teknologi digital itu? Nah, teknologi digital ini adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, contoh teknologi digital ini ada jam digital, radio digital, TV digital, handphone, komputer, dan kamera digital. Nah, penyimpanan data dalam dunia digital itu adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage, merujuk pada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram. Nah, jenis-jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer ini ada hard disk, flash disk, dan micro SD. Nah, transmisi data analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Nah, ini ada gambarnya ya, sinyal analog. Nah, kita masuk ke digital, merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi digital memiliki keistimewaan yang unik, yaitu penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang kedua, ada informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Nah, ini adalah bentuk digital sinyal. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata atau kesalahan yang saya perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.